Sayang, aku suka kamu. Ethan Wijaya, aku juga suka kamu. Tapi aku ini makhluk gaib. 3 hari yang lalu, seseorang menyelipkan sebuah surat ke bawah pintu kontrakanku. Tidak ada pengirim, tidak ada alamat, hanya ada 1 tiket pesawat dan selembar kertas. Di kertas itu tertulis, terbang dengan penerbangan CU 447 ke tujuan, hadiahnya cukup untuk menyelamatkan ibumu. Aku tahu tidak mungkin dapat rezeki nomplok, tapi aku tidak punya pilihan lain. Sadar. Para penumpang, selamat datang di permainan penerbangan misterius. Penerbangan ini tidak memiliki tujuan, tidak ada waktu keberangkatan, dan tidak ada waktu pendaratan. Para pencuapang. Selamat datang di permainan babak pertama. Lakukan tugas untuk maju ke babak berikutnya. Jika gagal, kamu akan tersingkir. Bagaimana ini? Aku tidak bisa turun dari pesawat, kan? Permainan ini aku harus menang. Yang tersingkir akan tinggal di pesawat ini selamanya dan tidak bisa meninggalkan pesawat sekarang. Permainan babak pertama dimulai. Apa ini? Aku tidak mau makan. Aturan. Apapun yang ada di piringmu, habiskan dalam 10 menit. Yang terlambat atau menyia-nyiakan makanan akan mendapat hukuman mati. Siapa dia? Mengapa dia membantu aku? Sistem ikatan cinta aktif tingkat ketertarikan saat ini 10%. Sistem ikatan cinta apa ini? Mungkinkah ini bisa membantu saya memenangkan permainan? Terima kasih untuk sandwichmu sebelumnya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melewati babak pertama. Ngebantu kamu tidak gratis. Jika ingin memenangkan hadiah, lakukan hal yang membuat saya senang. Patuhi saja. Tingkat ketertarikan meningkat 3%. Ayo, permainan kedua sudah mulai. Meski dikurangi 2%, harus mencari cara. Bagaimana cara mendapatkan catatan jawaban? Perhatian semua penumpang, perhatian, permainan kedua akan dimulai. Permainan kedua adalah permainan tebak-tebakan 5 menit untuk menjawab cepat. Jika jawaban benar, lanjut ke babak berikutnya. Jika jawaban salah atau waktu habis akan menjadi abu. Permainan dimulai, hitung mundur 5 menit. Permainan dimulai. Hitungan mundur 5 menit. Pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik. Siang bersembunyi, malam bersinar. Seperti mutiara tergantung di langit. Penumpang lihat jadi gelisah. Dia lihat penumpang tersenyum lebar. Tebak sesuatu di dalam pesawat. Apa sih barang di pesawat itu? Bintang. Salah. Hantu, pasti hantu di kabin pesawat. Salah.
Tidak ada yang jawab benar. Sayang sekali. Sisa waktu menjawab 3 menit untuk pertanyaan pertama. Aku harus cepat dapatkan catatan jawaban. Aku harus cepat-cepat mendapatkan catatan jawaban. Wah, bisa juga caranya seperti ini. Sayang, aku tidak mau mati. Berani sekali kamu. Lepaskan. Tingkat ketertarikan bertambah 12%. Mendapatkan 1 item. Pertanyaan pertama adalah kamera penerbangan. Jawaban benar. Baik. Permainan ronde kedua selesai. Selamat kepada semua peserta. Telah melewati permainan ronde kedua. Selanjutnya, masuk waktu istirahat. Akhirnya bisa istirahat. Namun, harus mematuhi aturan berikut. Aturan 1. Harap semua penumpang kenakan sabuk pengaman. Tidak boleh berdiam lama di lorong. Aturan 2. Waktu menggunakan toilet. Jika melebihi 5 menit, yang terlambat akan dikunci di dalam. Aturan 3. Jika di suatu area muncul fenomena aneh, harap segera panggil pramugari. Jangan sentuh atau tonton lama-lama. Aturan 4. Instruksi pramugari harus dipatuhi mutlak. Aturan 5. Saat tidur harus kenakan masker mata. Tidak peduli mendengar suara apapun. Jangan lepaskan. Jika tidak, Aku udah nggak bisa tahan lagi, bahkan mau ke toilet juga diatur. Aturan kedua bilang tidak boleh lebih dari 5 menit. Main-main, pasti cuma main-main. Ada suara apa? Cek, kamu nggak enak badan? Zombie. Itu zombie. Cepat, datang ke sini. Datang, cepat! Tolong, buka pintunya, tolong. Apa mereka akan mati? Kamus, tanganmu terluka. Bukan gigitan. Tadi cuma tergores. Tergores? Dia digigit. Dia akan berubah jadi zombie. Aku tidak. Aku cuma tergores. Lihat baik-baik. Peraturan kedua, waktu ke kamar mandi maksimal 5 menit. Kalian mau apa? Aku mau menyelamatkan kalian. Kalau tadi aku tidak menutup pintu, zombie sudah pasti masuk. Aku sudah selamatkan kalian. Kalian sungguh tidak tahu terima kasih. Bangsat yang tidak tahu balas budi. Aku sudah selamatkan nyawa kalian. Tolong aku. Aku masih punya istri dan anak. Aku tidak boleh mati di sini. Buka pintunya. Waktu penggunaan kamar mandi sudah habis. Pengguna didiskualifikasi. Harap semua penumpang mengenakan sabuk pengaman. Jangan berlama-lama di lorong. Apa? Kaget sampai bengong? Nanti masih ada yang lebih seru lagi. Barusan itu terlalu menakutkan. Jangan takut. Aku yang jagain kamu. Aduh, mereka mesra banget ya. Jangan sentuh. Benda ini bisa mengusir roh jahat, bisa menyelamatkan nyawa.
Aturan kedua, jika ada fenomena aneh di area ini, jangan disentuh atau ditatap terlalu lama. Di tempat aneh seperti ini, benda ini mungkin adalah harapan untuk bertahan hidup. Perhatian para penumpang, permainan ronde ketiga akan segera dimulai. Sekarang kita masuk ke ronde ketiga. Pemungutan suara untuk eksekusi. Aturannya sebagai berikut. Pertama, setiap penumpang punya waktu 3 menit untuk menuliskan nama penumpang yang menurutmu paling pantas dieksekusi di belakang boarding pass. Kedua, yang dapat suara terbanyak akan dikeluarkan dari pesawat. Ketiga, dilarang abstain, dilarang menuliskan nama untuk orang lain. Keempat, jika tidak selesai memilih dalam waktu yang ditentukan, dianggap melepaskan hak untuk bertahan hidup. Sial, waktu berdebat dengannya tadi aku terlalu menonjol. Pasti bikin yang lain mencurigai aku. Mereka mungkin menganggapku aneh. Owen Hartono sudah terinfeksi, pasti akan dapat banyak suara. Penghitungan suara selesai. Ethan Wijaya dan Owen Hartono dapat jumlah suara yang sama. Bahaya, suaranya seri. Lihat semuanya. Mereka berdua dapat suara terbanyak. Menurut aturan, keduanya harus dieksekusi. Iya, betul. Ya, singkirkan mereka. Kamu sangat aktif ya. Tapi aturan jelas melarang mengisi formulir untuk orang lain. Kamu tadi membantu Bapak di kursi sebelah mengisi formulir suara. Melanggar aturan termasuk pelanggaran serius. Saya tidak mengisi untuk orang lain. Penumpang di sebelah bisa menjadi saksi. Kamu menuduh saya. Dia jelas-jelas tidak membantu saya tadi. Ethan Wijaya adalah orang yang dilindungi pramugari. Sama sekali tidak boleh disentuh. Kalau bersuara membela diri, hanya akan ikut terseret. Bawa dia pergi. Tidak, saya tidak. Lepaskan saya. Saya tidak mau mati. Tolong lepaskan saya. Setelah suara yang melanggar dikurangi, setelah dihitung ulang, Owen Hartono mendapat suara terbanyak. Eksekusi dilaksanakan. Ini baru permulaan. Apakah dia masih akan membantuku? Lampu mati. Artinya waktu tidur dimulai, harus pakai masker mata untuk tidur sampai lampu menyala lagi. Sial, masa nggak dikasih waktu buat bereaksi? Gawat, masker mataku mana? Nggak ada di mana-mana. Tidur yang manis ya, sampai jumpa besok. Waktu istirahat selesai, semua penumpang diminta melepas masker mata. Pagi tidurnya nyenyak. Mendeteksi emosi. Keyan saat ini disarankan host mengambil tindakan, bisa dapat reward, tingkat ketertarikan sudahlah. Nggak peduli lagi. Dia, itu Keyan, kan? Pramugari Keyan yang membunuh tanpa berkedip itu. Dia tadi nge-rap dia anak ini udah tamat. Gawat. Sentuhan aktif. Tingkat ketertarikan perlu 8%. Tingkat ketertarikan saat ini 33%. Selamat host tahap berikutnya terbuka. Beneran dapat reward, ternyata tingkat ketertarikannya juga naik. Cooldown-nya udah selesai. Pas banget buat lihat dia lagi mikir apa aktifkan skill. Keinginan berikutnya Keyan. Dipin ke tembok. Ternyata pin ke tembok. Pesawat sudah memasuki fase penerbangan yang stabil. Sekarang kalian punya waktu 20 menit untuk bergerak bebas. Para penumpang boleh berdiri dan bergerak, tapi tolong jangan meninggalkan area kabin penumpang. Kamar mandi terletak di bagian belakang pesawat. Kejar dia. Kamu mau apa? Kedekatan terpicu oleh wall slam. Hati pramugari pertama berdebar-debar. Tingkat ketertarikan pelat 22%. Tingkat ketertarikan saat ini 55%. Selamat tuan rumah, hubungan meningkat. Kamu. Lencanamu miring. Jangan bergerak. Nanti lencananya miring lagi. Oke, kamu cepat kembali.
Hati-hati. Jangan lari. Aku tetap aku. Aku tadi ke toilet. Begitu keluar, aku merasa di tubuhku, di punggungku sepertinya ada orang yang menunggangi. Dia ada di punggungku. Dia bernapas. Dia tertawa. Lihat kakimu. Sepatu itu tadi jelas-jelas tidak ada. Warna merah. Aturannya mengatakan, barang merah apapun yang muncul tanpa alasan, harap segera hubungi pramugari. Biarkan pramugari yang menanganinya. Dilarang keras menyentuhnya sendiri. Jangan sentuh. Aturannya bilang tidak boleh disentuh. Dia sedang menghisap nyawaku. Aku merasa hampir mati. Sepatu ini tiba-tiba muncul. Pasti ini sesuatu yang bisa menyelamatkanku. Ini penawar yang bisa mengusir makhluk itu. Tidak, itu jebakan. Tunggu pramugari kembali. Tunggu mereka yang menanganinya. Aku bisa merasakannya memanggilku. Memakainya akan membuatku bebas. Baiklah, lihat apa yang akan terjadi. Dia akhirnya meninggalkanku. Apa ini? Solong. Apa ini? Kok bisa begini? Benda apa ini? Barang merah itu kutukan. Pasti itu kutukan. Tolong ditangani. Gerak, Badaming Gardran. Dia sudah tahu dari awal. Dari tadi dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak mencegahnya karena dia tidak bisa. Aturan ya aturan. Mengerikan sekali. Jangan-jangan aku yang berikutnya. Aku mau pulang. Ya Tuhan, lindungilah aku, biar aku selamat keluar dari sini. Mereka semua berpikir, ini baru permulaan, jangan ada kejadian buruk lagi, permainan berikutnya akan segera dimulai. Semua jangan bergerak. Cek di bawah tempat dudukmu apakah ada barang merah. Di sini ada sepasang kaos kaki merah. Di bawah tempat dudukku ada jepit rambut merah. Gendongan merah itu memang merah. Aku baru saja menyentuh sarung tangan ini. Aku menyentuh sarung tangan itu. Aku akan mati, aku akan seperti orang yang tadi itu. Yang menyentuh barang merah sudah terkontaminasi. Harus diisolasi. Tidak, aku tidak. Ku hanya menyentuhnya sedikit. Tolonglah, aku tidak ingin mati. Aku sentuh sepatu itu. Apa aku akan mati? Apa aku akan jadi seperti orang tadi? Yang menyentuh barang merah telah terkontaminasi NIH. Harus diisolasi. Tidak, aku tidak. Aku cuma sentuh sedikit. Ku mohon, aku tidak mau mati. Oh. Semua penumpang kembali ke kursi. Kencangkan sabuk pengaman. 3 menit lagi masuk ke ronde permainan berikutnya.
Keadaan darurat. Sumber pencemaran belum sepenuhnya dibersihkan dan telah bersarang di dalam pesawat. Apa? Bukannya sudah disita? Bersarang? Di mana dia bersarang? Aku tidak mau mati. Berhenti. Semua penumpang dengarkan perintah. Sekarang masuk ke mode misi darurat. Bersihkan sumber pencemaran. Jika berhasil, semua akan naik tingkat. Jika gagal, semua akan menjadi nutrisi bagi sumber pencemaran dan selamanya tertinggal di pesawat ini. Di mana sumber pencemarannya? Apa yang harus kita lakukan? Sumber pencemaran telah bersarang di dalam tubuh seorang penumpang. Dalam 3 menit, dia akan menampakkan diri pada seseorang. Kalian harus menemukannya sebelum dia sepenuhnya bangun dan menghancurkannya. Dia, sumber pencemaran ada di tubuhnya. Lihat bayangannya. Kamu bisa melihatnya. Kalau begitu kamu mati dulu. Ikut campur urusan orang, kamu juga ikut mati. Semua orang, ambil barang di dekatmu dan lempar dia. Jangan biarkan dia mendekati siapapun. Tas hitam yang menyimpan barang-barang merah itu. Mereka bisa menekan sumber pencemaran. Jangan, itu milikku. Tidak. Aku kenapa? Dia baik-baik saja. Sumber pencemaran telah dibersihkan. Nekat sekali. Bukannya kamu bilang harus mendengarkan kata-katamu? Saat itu kamu melihatku, bukannya itu isyarat agar aku maju? Inang maju melindungi temannya. Hati Keyan tersentuh. Tingkat ketertarikan bertambah 5%. Tingkat ketertarikan saat ini 70%. Selamat, hubungan Inang semakin memanas. Selamat, kalian berhasil membersihkan sumber pencemaran. Misi tersembunyi selesai. Sekarang ada satu aturan tersembunyi yang resmi berlaku. Berdasarkan pasal 30 dari ketentuan akhir penerbangan, ketika misi tersembunyi terpicu dan diselesaikan, Semua yang selamat akan memiliki waktu 12 jam. harap pecahkan aturan tersembunyi berikut dalam 12 jam. Aturan tersembunyi. Cari kegelapan dalam terang, cari terang dalam kegelapan. Yang berkata jujur akan mati, yang berkata bohong juga akan mati. Hanya yang diam dapat melihat kebenaran, tapi kebenaran itu sendiri adalah kematian. Hitungan mundur dimulai sekarang. Hati-hati, kali ini aku tidak bisa membantumu. Dia pun tidak bisa. Apa maksudnya? Aturan ini maksudnya apa sih? 12 jam. Hanya 12 jam. Kita akan mati. Semua akan mati. Aku tidak mau mati. Diam semua. Ini adalah sebuah teka-teki. Pasti ada solusinya. Kita masih punya 12 jam. Daripada menunggu mati, lebih baik kita pecahkan bersama. Dia masih bisa tetap tenang? Dia benar. Mari kita cari cara bersama. Baik. Dia bilang tidak bisa membantuku. Ini berarti kali ini aku benar-benar harus mengandalkan diriku sendiri. Bahkan dia pun tidak bisa. Apa maksudnya? Aturan ini sebenarnya apa maksudnya? 12 jam. Hanya 12 jam. Kita akan mati. Aku akan mati, aku tidak mau. Aku tidak ingin mati. Diam semua. Ini adalah teka-teki. Pasti ada solusinya. Kita masih punya 12 jam. Daripada menunggu mati, lebih baik kita pecahkan bersama. Dia ternyata masih bisa tetap tenang. Dia benar. Mari kita cari solusi bersama. Dia bilang dia tidak bisa membantuku. Ini berarti kali ini aku benar-benar harus mengandalkan diriku sendiri. Aturan tersembunyi telah resmi berlaku. Kalian punya 12 jam. Temukan dan pecahkan aturan ini sendiri. Aturannya adalah mencari kegelapan dalam terang, mencari cahaya dalam kegelapan. Orang yang berkata jujur akan mati, orang yang berbohong juga akan mati. Hanya yang diam yang bisa melihat kebenaran. Tapi jawab sandaran itu sendiri adalah kematian. Orang yang berkata jujur akan mati, orang yang berbohong juga akan mati. Hanya yang diam yang bisa melihat kebenaran. Tapi kebenaran itu sendiri adalah kematian. Jika berhasil, semua naik tingkat. Jika gagal, semua akan mati. Ingat, kali ini tidak ada yang bisa menolong kalian. Termasuk aku. Hanya 12 jam, kita sudah tamat. Berkata jujur pun akan mati. Mau bilang apa? Hanya yang diam yang bisa melihat kebenaran. Semua diam saja.
Kebenaran itu sendiri adalah kematian. Melihatnya berarti mati. Haruskah kita melihatnya? Si Lin Feng ini, apa dia ada hubungan dengan dia? Sekarang kita harus tanya dia. Untuk mencegah kita kena masalah. Jangan lari, jangan lari. Bagaimana caranya baru bisa keluar dari sini? Hanya 12 jam, cuma 12 jam. Kita pasti mati. Aturannya bilang, berkata jujur pun bisa mati. Harus ngomong apa sih? Hanya yang diam yang bisa melihat kebenaran. Kebenaran itu sendiri adalah kematian. Melihatnya, mati. Mau lihat atau enggak? Ethan Wijaya ini, bukannya ada hubungan sama dia? Sekarang kita harus tanya dia, biar kita nggak kenapa-kenapa. Harus gimana caranya biar bisa keluar dari sini? Aturan itu lebih rumit dari yang kubayangkan. Ethan Wijaya, kamu ada ide apa? Aku rasa kita harus perhatikan semua detail di kabin. Apapun yang aneh. Bisa jadi kuncinya. Aturannya bilang, temukan dan pecahkan. Petunjuknya ada di sekitar kita. Terus sekarang kita harus ngapain? Kembali ke kursi dulu. Amati sekeliling dengan cermat. Jangan lewatkan satu detail pun. Bahkan goresan atau noda. Ethan Wijaya, apa pendapatmu? Aku rasa kita harus memperhatikan semua detail di dalam kabin. Setiap keanehan bisa jadi kunci. Aturannya bilang, temukan dan pecahkan, petunjuknya ada di sekitar kita. Jadi sekarang kita harus ngapain? Kembali ke kursi dulu. Amati sekeliling dengan cermat. Jangan lewatkan satu detail pun. Bahkan goresan atau noda. Yang ditinggalkan sebelum mati apakah petunjuk atau jebakan? Ethan Wijaya, kamu mau apa? Jangan mendekat. Saya sarankan jangan disentuh. Aturan itu lebih rumit dari yang kuduga. Ingat kata-kataku, kali ini aku benar-benar tidak bisa membantumu. Saya sarankan jangan sentuh. Panggil pramugari. Cepat, panggil pramugari. Pramugari, cepat ke sini. Ada yang pingsan. Dia masih hidup, cepat selamatkan dia. Dia masih kejang-kejang. Isi beliau yang punya pengalaman PTK. Minggir! Bukannya dia sudah dibawa pergi, kok masih di pesawat? Dia matanya. Dia terkontaminasi. Hal-hal yang tidak seharusnya keluar harus tetap berada di tempat yang seharusnya. Kamu juga tidak bisa lolos. Kita semua tidak bisa lolos. Aduh. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya kendalikan. Semua kembali ke kursi masing-masing dan kencangkan sabuk pengaman. Dalam 3 menit, Pembersihan selesai. Ya ampun, lihat keluar jendela. Bidadari, itu bidadari. Mereka melambai pada kita. Berkeinginan datang untuk menyelamatkan kita. Bidadari yang cantik sekali. Mereka datang untuk menjemputku. Akhirnya aku bisa pergi dari tempat sialan ini. Akhirnya bisa pulang. Tunggu aku.
Aku datang. Tidak, ini tidak benar. Kenapa di pesawat aneh ini bisa ada istana dan bidadari? Aturan 6. Kenapa tadi tidak kuperhatikan? Apakah dari tadi sudah ada di sana atau baru muncul sekarang? Jangan lihat keluar jendela, itu khayalan, itu jebakan. Aturan 6. Lihat aturan 6. Jangan menatap keluar jendela terlalu lama, terutama saat muncul benda yang bukan awan. Halusinasi, itu halusinasi. Jangan lihat, jangan ada yang lihat keluar jendela. Lebih datang menjemputmu. Sadarlah, itu palsu. Jangan lihat. Putriku, aku melihat putriku. Sayang, Aku melihat putriku. Dia ada di luar jendela. dia memanggilku. Itu cuma ilusi. Putrimu tidak ada di sini. Dia tidak mau bangun. Biarkan aku membawanya pergi. Nak, ibu datang. Ibu datang menjemputmu. Tidak. Sudah kukatakan jangan lama-lama melihat keluar jendela. Peraturan bukan sekadar hiasan. Kalau tidak mau mati, ingatlah peraturan itu. Peraturan 6, peraturan 6, peraturan 6. Kamu menyelamatkan kita semua. Kalau bukan karena kamu, kita mungkin sudah... Aku cuma teringat peraturannya, tapi wanita itu, aku gagal menyelamatkannya. Kamu sudah berusaha maksimal. Di tempat seperti ini, satu nyawa yang terselamatkan pun sudah bagus. Catatan itu harus kita dapatkan, tapi jangan mengambil risiko lagi. Harus ada cara yang tepat. Para bidadari itu hanyalah halusinasi. Lalu catatan di ventilasi itu? Benar-benar petunjuk atau jebakan lain? Waktu kita hampir habis. Silas. Silas, kenapa engkau? Silas, mau kau apa? Matanya putih. Dia terkontaminasi. Tahan dia. Dia mau buka pintu kabin. Pegang aku. Jangan lepaskan. Ethan. Aku takkan membiarkanmu mati. Marah. Aduh. Syukurlah, masih nggak ada denyut nadi. Sistem mendeteksi inang. Memasuki ruang tersembunyi. Tempat apa ini? Tujuan penerbangan. Nilai hidup Keyan terus menurun. Disarankan untuk segera mengambil tindakan pertolongan pertama. Kian, sadarlah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada obat dimanapun. Nilai hidup Keyan terus menurun. Tersisa 15%. Tidak ada alat pertolongan pertama yang efektif. Maaf, hitungan mundur dimulai. 10-9. Cekingan mati. 8 aku pasti akan menyelamatkanmu. 7. 1640. Semuanya sudah siap? Tadi itu mimpi atau halusinasi?
mencari kegelapan di dalam terang, mencari cahaya di dalam kegelapan. Orang yang berkata jujur akan mati, orang yang berbohong juga akan mati, tapi kebenaran itu sendiri adalah kematian. Apa itu terang? Apa itu kegelapan? Itukah cahaya dalam kegelapan atau kegelapan dalam cahaya? Sekarang jam berapa? Logiku menunjukkan pukul 4.15. Punyaku juga Ford 15. Aneh, aku ingat tadi masih jam 3-an. Kok tiba-tiba sudah jam 14? Terakhir kali aku lihat jam, masih jam 3. Sekitar jam 4. Paling lama 20 menit, kok sudah lewat lebih dari 1 jam? Arlojiku juga loncat lebih dari 1 jam. Aku ingat saat Valkyrie jatuh. Aku lihat ponselku jam 3.52. Paling lama 10 menitan. Kok bisa begini? Apakah itu benar-benar mimpi? Ini bukan mimpi. Dia, pasti dia. Di pemakaman itu, dia menyelamatkanku. Lalu mengembalikanku ke sini. Kok bisa begini? Bagaimana waktu bisa hilang? Apakah kita sudah mati? Ini neraka kan? Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Pasti ulah pramugari itu. Mereka sedang mempermainkan kita. Mereka mencuri waktu kita. Apakah itu benar-benar mimpi? Ini bukan mimpi. Dia, pasti dia. Di pemakaman pesawat itu, dia menyelamatkanku, lalu mengantarku kembali. Bagaimana bisa begini? Bagaimana waktu bisa hilang? Apakah kita sudah mati? Ini neraka kan? Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Pasti pramugari yang berbuat jahat. Mereka sedang mempermainkan kita. Mereka mencuri waktu kita. Tidak! Tolong aku! Bagaimana cara memahami aturan ini? Hanya yang diam yang bisa melihat kebenaran, tapi kebenaran itu sendiri adalah kematian. Kali ini aku harus mendapatkannya. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tempat itu, pemakaman pesawat. Aku melihat banyak orang mati. Apakah itu kebenarannya? Bagaimana aku memecahkan aturannya? Yang diam bisa melihat kebenaran, tapi yang melihat kebenaran akan mati. Kecuali ada yang melihatnya untukmu. Pramugari ngomong apa sama Ethan? Kenapa dia terlihat sedih banget? Kecuali ada yang melihatnya untukmu. Kenapa harus ada yang melihatnya untukmu? Kecuali ada yang melihat untukmu. This reincarnasi, atau cuma ilusi lagi? Waktu aturan 3 poin berlaku, semuanya belum terjadi, atau semuanya mulai dari awal lagi? Astaga, lihat keluar jendela. Reinkarnasi. Benar, terlahir kembali. Aku kembali ke 1 jam yang lalu, kembali ke saat ilusi muncul. Jangan lihat keluar jendela, itu cuma ilusi. Aturan 6, lihat aturan 6. Tahan Silas Gunawan, dia mau buka pintu kabin. Pegang aku. Jangan lepaskan. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Datang lagi. Ilusinya belum muncul, waktu kembali ke titik awal lagi. Reinkarnasi lagi, sebenarnya apa yang terjadi? Aku akan terus kembali ke titik waktu ini. Astaga, lihat keluar jendela. Jangan lihat keluar jendela. Itu cuma ilusi. Itu jebakan. Cepat, tahan Silas Gunawan.